seen a driver with this much. He's gaining on the pack. And down. And the cars are at the starting line. Tricky. Just fine. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gota Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Turbo yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan seekor siput yang mempunyai impian menjadi pembalap. Siput tersebut selalu membayangkan dirinya bisa ikut balapan. Lantas apakah bisa seekor siput menjadi pembalap? Tidak usah lama-lama lagi, berikut isi alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seekor siput bernama Theo yang sangat terobsesi menjadi pembalap Formula One. Setiap malam, dirinya selalu memutar rekaman balapan di televisi. Theo sangat mengagumi salah satu pembalap terkenal bernama Guy Gidney. Theo selalu memperhatikan setiap kata-kata mutiara yang diucapkan oleh Guy Gidney ini. Scene berpindah di pagi hari yang sangat cerah dan segar. Para siput berkumpul di sebuah kebun tomat. Para siput tersebut menjalankan aktivitasnya, yakni memanen tomat-tomat yang sudah matang. Namun bukannya ikut panen, Theo malah bermain balapan dengan sebuah tomat. Para siput yang melihat Theo pun tertawa karena Theo bertingkah layaknya pembalap mobil. Theo yang merasa malu akhirnya pergi ke tempat lain. Saat sedang makan, saudaranya bernama Chad memberikan nasihat untuk Theo agar tidak terus berkhayal tentang balapan. Theo yang mendengar hal itu pun tidak mau menuruti nasihat Chad karena ia meyakini bahwa jiwa balapan sudah ada di dalam dirinya. Namun Chad tetap memberikan nasihat kepada Theo bahwa seekor siput mempunyai keterbatasan. Di tengah perbincangan mereka, kemudian sebuah tomat yang sudah matang jatuh dari pohonnya. Semua siput merasa senang karena buah tomat impian selama ini sudah matang. Namun ternyata tomat tersebut jatuh di area tukang kebun sehingga para siput mengurungkan niat untuk mengambilnya. Theo yang dari awal terobsesi dengan balapan memutuskan untuk mengambil tomat itu sendirian. Seperti pembalap profesional, Theo mengukur jarak dan kecepatan untuk mengambil tomat tersebut sambil membayangkan sedang berada di arena balap. Chad yang panik mengajak siput lainnya untuk menyelamatkan Theo dengan menyemprotkan air sehingga Theo bisa selamat. Chad langsung mendekati Theo dan menyadarkan dirinya agar tidak berbuat seperti itu lagi. Dikarenakan malu akan kejadian tersebut, Theo pun pergi sejenak dari rumah untuk menenangkan diri serta pikirannya. Sampailah Theo di pinggir jalan yang banyak sekali kendaraan lalu lalang. Tiba-tiba ada sebuah truk besar yang melintas sehingga membuat Theo terpental karena terkena hembusan angin dari truk itu. Theo terus menggelinding tanpa arah sehingga ia berhenti di atas sebuah kap mobil balap yang bersiap balapan. Mobil balap tersebut melaju dengan kencang sampai membuat Theo menikmati kecepatan tersebut. Namun saking cepatnya membuat Theo tersedot masuk ke dalam mesin mobil. Theo yang merasa panik tiba-tiba tersiram cairan biru yang masuk ke dalam mesin. Cairan itu adalah nos yang dapat menjadikan mobil semakin cepat melaju. Kemudian cairan nos itu masuk dan mengalir di dalam sel-sel darahnya Theo sehingga menjadikan detak jantung Theo semakin cepat. Lalu Theo terpental keluar dari lubang knalpot mobil. Setelah sadar, dirinya langsung bergegas pulang menuju kebun tomat. Namun Theo mampir dulu ke dalam garasi mobil dan di sana keanehan di dalam tubuhnya mulai terjadi, di mana di dalam tubuhnya muncul cahaya lampu seperti layaknya mobil. Turbo kemudian menemui Chad dan meminta maaf atas semua kejadian yang telah terjadi. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Chad dibawa terbang oleh seekor gagak hitam. Saat Theo panik, tiba-tiba muncul cahaya dari dalam cangkang Theo. Seketika itu, Theo langsung melaju dengan sangat kencang untuk mengejar gagak yang membawa Chad. Theo berhasil menyelamatkan Chad, namun dirinya malah masuk ke dalam paruh burung gagak. Dengan kekuatannya, Theo langsung menghajar gagak itu dan berhasil mengusirnya.
Setelah itu, Theo dan Chad ditangkap oleh pria gendut bernama Tito dan dibawa pergi menuju sebuah tempat. Di tempat itu ternyata sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Ternyata Theo dan Chad akan dijadikan peserta balapan siput. Di area balap itu terdapat beberapa siput lainnya yang lengkap dengan kostum di cangkangnya. Ketika itu, Theo langsung mengeluarkan kekuatannya dan membuat arena balap siput menjadi berantakan. Theo membuat semua siput kagum dengan kecepatannya. Chad pun merasa khawatir dengan Theo karena keanehan yang terjadi pada dirinya. Karena kemampuan Theo sangat luar biasa, kemudian para siput tadi mengajak kenalan Theo. Pemimpin siput bernama Whisplash yang pertama kali memperkenalkan diri. Kemudian ada Skidmark, Barm, Move, dan yang terakhir bernama White Shadow. Kemudian Whisplash mengajak Theo untuk bergabung dengan krunya. Namun dengan nada sombong, Theo menolak tawaran tersebut. Theo malah berkata di depan Whisplash bahwa para krunya sangatlah lambat. Whisplash yang mendengar ucapan Theo merasa tersinggung sehingga dirinya menantang Theo untuk balapan. Para siput bersiap untuk balapan dan garis akhirnya adalah papan reklame Starlight Plaza yang berada di atas gedung. Theo masih tetap meremehkan para siput itu karena Theo merasa dirinya paling cepat di antara siput-siput lainnya. Balapan pun dimulai. Para siput melewati jalur kabel listrik sebagai trek balapnya. Theo langsung tancap gas dan langsung mengejar Whisplash dan krunya. Theo mulai menyalip satu persatu para siput tersebut sehingga dirinya menjadi paling terdepan. Namun di ujung kabel, Theo menghentikan lajunya karena jalannya terputus. Di sini satu persatu para siput memperlihatkan kemampuan mereka, yakni terbang menuju garis akhir. Theo yang melihat kemampuan Whisplash dan teman-temannya merasa kagum akan kemampuan mereka. Kemudian scene berpindah memperlihatkan aktivitas di Starlight Plaza yang tampak sepi pengunjung. Namun Tito tetap berusaha meramaikan Starlight Plaza dengan idenya. Tito membuat tulisan di papan reklame yang bertuliskan pertunjukan siput cepat. Usaha Tio tersebut ternyata sia-sia. Bahkan teman-temannya yang mempunyai toko juga mengira bahwa usaha Tito gagal untuk meramaikan tempat tersebut. Tito yang tidak menyerah kemudian mencoba untuk mencari ide baru. Kemudian Tito mulai berbincang dengan Theo tentang bagaimana menjadi terkenal. Kemudian Theo memberikan sebuah kode kepada Tito untuk mengikuti pertandingan Indy 500. Pertandingan tersebut adalah pertandingan balapan mobil Formula One. Lalu Tito mendiskusikan ide tersebut kepada Angelo, namun kakaknya malah menganggap itu semua adalah lelucon. Karena tidak disetujui oleh Angelo, kemudian keesok harinya Tito mengajak teman-temannya untuk menjalankan ide tersebut. Tito mulai mendiskusikan idenya dengan teman-temannya agar mendukung Theo untuk mengikuti balapan. Namun ternyata teman-temannya juga tidak percaya akan ide Tito dan menganggap semua ide Tito adalah sebuah lelucon. Setelah semua orang pergi, para siput menjalankan aksinya, yaitu memberhentikan bus di Starlight Plaza. Setelah bus berhenti, semua orang di dalam bus tersebut melihat Theo berputar di papan reklame. Kemudian Theo juga memperlihatkan kemampuan cepatnya di depan banyak orang. Teman-teman Tito merasa senang karena toko mereka banyak pelanggan yang datang dan membeli. Setelah kejadian itu, teman-teman Tito mulai mendukung Tito untuk mengikuti perlombaan balap Indy 500. Perjalanan panjang menuju lokasi balap dimulai dengan membawa mobil van milik Angelo. Angelo merasa kesal karena Tito pergi tanpa izin dirinya. Di dalam mobil, Theo dimodifikasi sehingga terlihat lebih keren dan menarik serta namanya juga diganti menjadi Turbo. Singkat cerita, Tito dan teman-temannya sampai di lokasi balap Indy 500. Tito dan teman-temannya terkagum karena melihat berbagai model mobil Formula One. Bersamaan dengan itu, ternyata Gagne sedang melaju kencang dengan mobil balapnya dan mencetak rekor baru. Theo yang melihat kecepatan dari Gagne juga merasa kagum sehingga dirinya semakin mengidolakan sosok Gagne. Setelah itu, Tito mendatangi tempat pendaftaran balapan dan ingin mendaftarkan Theo untuk ikut balapan di Formula One. Namun Tito diusir oleh para penjaga karena mengikutkan siput di dalam balapan Formula One. Melihat Gagne yang sedang diliput oleh para wartawan, kemudian Theo mempunyai sebuah ide untuk melakukan satu putaran dengan cepat. Karena merasa diremehkan, kemudian para siput melakukan aksinya, yakni menahan para penjaga.
Lalu Theo langsung melesat dengan kecepatan penuh sampai mengeluarkan cahaya biru dari cangkangnya. Semua orang pun melihat kejadian tersebut dan salah satu anak merekam kecepatan Theo. Setelah selesai satu putaran, ternyata Theo mendapatkan angka kecepatan yang menjadi persyaratan balapan di Formula One. Seketika itu, Theo dengan sebutan turbo langsung viral di internet setelah aksinya di sirkuit balap direkam oleh anak kecil tadi. Semua media sosial online menjadikan aksi Theo sebagai trending topic, bahkan aksi Theo ini juga sampai masuk di berbagai stasiun TV. Kemudian sampailah berita viral Theo si turbo ke telinga ketua penyelenggara balapan. Lalu diadakan konferensi pers untuk memutuskan apakah Theo layak balapan atau tidak. Berkat semangat dukungan orang-orang kepada Theo, akhirnya Theo diikutkan balapan di Formula One. Di malam harinya, Chad memperingatkan Theo untuk tidak mengikuti balapan itu karena dianggap sangat berbahaya. Theo masih tidak mau menerima nasihat Chad dan bahkan Theo bilang kepada Chad bahwa namanya sekarang adalah Turbo. Setelah itu, Theo pergi meninggalkan Chad untuk menenangkan pikirannya. Di tengah kesendiriannya, Theo melihat garasi Gagne yang akan ditutup. Kemudian dirinya masuk ke dalam garasi milik Gagne. Theo sangat kagum bisa melihat dengan dekat mobil balap dan piala milik Gagne. Tiba-tiba Gagne muncul di belakang Theo dan seolah-olah mengajak ngobrol Theo. Namun tanpa diduga ternyata Gagne hanya memanfaatkan Theo di balapan ini agar banyak penonton yang datang karena penasaran. Gagne juga mengancam Theo untuk berhati-hati di balapan esok pagi. Pagi pun telah tiba, waktu balapan sudah akan dimulai dan Theo bersiap-siap mengikuti balapan. Terlihat Tito dan teman-temannya datang dengan penuh dramatis menggunakan mobil fansnya. Di sisi lain, Chad ternyata ditangkap oleh anak kecil dan dirinya dimasukkan ke dalam gelas kaca. Tidak lama kemudian semua pembalap bersiap-siap dan kemudian bendera diturunkan menandakan balapan sudah dimulai. Di tengah area balap, Theo kebingungan menghindari dan menyalip para mobil balap itu. Bahkan Theo hampir saja terlindas oleh roda mobil-mobil balap. Alhasil Theo berada di posisi paling akhir. Sampailah balapan di putaran ke-30 dan kemudian Theo menuju ke pit stop untuk beristirahat. Di pit stop, Tito dan teman-temannya bingung ingin berbuat apa. Kemudian para siput langsung mengambil alih kru di pit stop. Whisplash menjelaskan kepada Theo dengan jelas bahwa jangan balapan seperti mobil karena dia adalah siput. Tersadar akan perkataan Whisplash, kemudian Theo langsung tancap gas lagi menuju arena balap. Theo mencoba untuk menyalip mobil dari bawah dengan sangat berhati-hati. Akhirnya usaha Theo berhasil. Theo berhasil menyalip mobil dari bawah. Satu persatu Theo menyalip mobil balap dengan sangat cepat dan bercahaya. Theo bahkan melompati satu persatu mobil-mobil Formula One sehingga dirinya menuju terdepan. Berbagai rintangan berhasil dilewati oleh Theo dengan penuh semangat. Hingga sampailah Theo di urutan kedua membayangi Gagne dari belakang. Namun dengan liciknya Gagne memojokkan Theo hingga menjadikan Theo terpental dan cangkangnya retak. Dengan sisa tenaganya kemudian Theo menuju pit stop untuk beristirahat. Saat itu membuka pelindung cangkang Theo ternyata terdapat retakan yang sangat parah di cangkangnya. Tito meminta Theo untuk menghentikan balapan karena akan sangat beresiko jika dilanjutkan. Teringat akan impiannya menjadi seorang pembalap, kemudian Theo tancap gas lagi menuju arena balap. Theo kembali menyalip satu persatu mobil dan sampailah dirinya di belakang Gagne. Namun tiba-tiba kecepatan Theo hilang karena efek retakan di cangkangnya. Dengan sisa kekuatannya, Theo berusaha melaju sehingga kekuatannya muncul kembali. Gagne yang licik kemudian memojokkan Theo lagi dan berusaha melindas Theo. Namun dengan cerdiknya Theo menempel di bagian pelek roda dan langsung melompat dengan gaya indah di atas Gagne. Gagne yang tidak mau kalah kemudian nekat menyalip Theo melewati arena pecahan karet yang tidak boleh dilewati. Akibat yang dilakukan oleh Gagne, tiba-tiba mobilnya tidak dapat dikendalikan.
Alhasil tabrakan pun terjadi sehingga membuat beberapa pengendara termasuk Theo mengalami kecelakaan. Theo yang telah kehilangan kekuatan karena cangkangnya pecah kemudian berputus asa dan masuk ke dalam cangkangnya. Chad yang melihat keputusasaan adiknya itu kemudian berusaha mendatangi Theo dengan menggunakan balon. Di sisi lain, Whisplash dan kawan-kawan didatangi para Gaga dan tentu saja mereka tidak takut serta nampak begitu santai. Alhasil, burung gagak dapat ditaklukkan dan dijadikan tunggangan oleh Whisplash dan kawan-kawan. Lalu Whisplash dan kawan-kawannya mendatangi Chad dan mengajaknya untuk ikut naik di atas gagak. Setelah itu, Chad dan kawan-kawan mendatangi Theo dengan menaiki burung gagak. Chad terus memanggil-manggil nama Theo sambil menaiki burung gagak. Chad yang awalnya takut dengan gagak kini dirinya menjadi berani menaiki burung gagak. Chad kemudian memberikan semangat kepada adiknya untuk segera menuju garis finish. Mendengar semangat dari kakaknya itu, lalu dirinya dengan kekuatan siputnya melaju perlahan menuju garis finish. Namun ternyata Gagne masih berusaha untuk bangkit dan mengejar Theo sambil mendorong mobilnya. Garis finish pun tinggal sedikit lagi. Gagne yang kehabisan akal kemudian ingin menginjak Theo. Kemudian Chad menyuruh Theo untuk menggelinding menggunakan cangkangnya menuju garis finish. Theo pun menggelinding menuju garis finish dengan menggunakan cangkangnya. Theo pun hampir saja diterkam oleh Gagne, namun ternyata Theo dapat melewati garis finish dengan kemampuan siputnya. Alhasil Theo lah yang menjadi pemenang balapan di Indy 500. Tentu saja semua penonton bersorak gembira merayakan kemenangan Theo. Saking gembiranya kemudian Chad memeluk adiknya tersebut. Lalu Tito mengabarkan kepada Angelo bahwa dirinya berhasil memenangkan pertandingan. Seketika itu Angelo merasa senang dan menggratiskan pelanggan yang makan di kedainya. Dan pada akhirnya piala Indy 500 berhasil didapatkan oleh Theo dan kawan-kawannya. Kemudian di akhir film terlihat Starlight Plaza ramai pengunjung yang mendatangi setiap toko yang ada di sana. Mobil Tito juga sudah dimodifikasi menjadi lebih keren. Para siput pun bersiap balapan di sirkuit balap siput dan masing-masing siput mempunyai cangkang canggih. Kemudian balapan dimulai dan film pun selesai. Itulah tadi teman-teman alur cerita film animasi berjudul Turbo. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah ketika kita mempunyai sebuah cita-cita dan mau bersungguh-sungguh maka akan dapat meraihnya. Walaupun ada orang lain yang ingin menjatuhkan cita-cita tersebut, tetap kita harus yakin kita pasti bisa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.